Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu semangat di dalam Tuhan. Buah mangga di atas bangku, ada satu punya siapa, tak seorang pun dapat datang kepadaku jika tidak ada karunia Bapa. Jangan punya mental tahu bermain biasa menang dan kalah. Kami telah percaya dan tahu Engkau adalah yang kudus dari Allah. Senang sekali saya Katarina Utami dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Oase Rohani Katolik. Hari ini telah hadir di studio kami narasumber Oase Rohani Katolik, Romo Saverinus Mite SDB. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo, apa kabar Romo? Puji Tuhan, sehat, masih bernafas sampai saat ini. Puji Tuhan. Romo biasa dipanggil akrab dengan... Saya biasa dipanggil Romo Sefrin. Oh, Romo Sefrin. Ya. Oh iya, Romo Sefrin ingin menyapa sahabat Oase Rohani Katolik. Salam jumpa lagi teman-teman para sahabat Oase Rohani Katolik. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Romo sudah menyempatkan hadir mengisi acara Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Bapa, hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh-Mu kepada kami agar kami boleh merenungkannya dan bisa memahaminya dan bisa menghidupkan itu semua di dalam kehidupan kami setiap hari. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-42. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Adapun Lida di dekat dengan Yope. Maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan refren. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Haleluya, 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 haleluya. Perkataan-perkataanmu adalah roh dan hidup. Perkataanmu adalah perbuatan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid-Nya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, mari kita dengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Sefrin. Ya Romo, hari ini Injil membahas mengenai roti hidup ya Romo. Ya, silakan Romo. Ya, terima kasih banyak. Bacaan yang luar biasa untuk kita renungkan hari ini. Memang ketika kita mendengarkan bacaan hari ini dari Injil menurut Yohanes, kita bisa bayangkan ketika para murid mendengar perkataan kata-kata Yesus, bahkan dari hari-hari sebelumnya itu, bacaan ini katakan tentang roti hidup itu sendiri. Bagaimana
Yesus katakan, kalau kamu ingin mempunyai hidup yang kekal, maka kamu harus makan dagingku dan minum darahku. Nah itu di luar nalar ini. Di luar nalar, itu sungguh-sungguh di luar nalar. Apalagi para murid pada saat itu. Dan itu mengagetkan mereka. Kalaupun seandainya kita yang hadir pada saat itu, mungkin kita sendiri juga kaget. Kok Yesus bisa katakan seperti itu? Tapi memang sebenarnya itulah yang dia maksudkan. Bahwa setiap orang yang sudah menyatakan diri mau mengikuti Tuhan, dan sejak kita sudah menerima pembaptisan, maka kita harus menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Mau makan tubuhnya dan minum darahnya. Dan itulah yang dikatakan Yesus. Dan para murid pada saat itu akhirnya banyak yang, ini perkataan ini sungguh keras. Siapa yang bisa ikut? Banyak murid mengundurkan diri, dikatakan saat mengundurkan diri. Kemudian ia beralih bertanya kepada para rasulnya sendiri. Istilahnya kepada mereka yang hari-hari tinggal bersama dia. Kamu ini setelah mendengar kata-kata ini, apakah kamu mau pergi juga? Setelah mendengar itu. Dan bagusnya Petrus mewakili para rasul yang lain, dia katakan di sana dengan jelas, Tuhan, kepada siapa kami harus pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Engkaulah yang kudus dari Allah. Itu pengakuan Petrus yang luar biasa. Mewakili kita semua yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai guru kita, Yesus sebagai jalan kehidupan kita. Itulah pengakuan Petrus. Dan saya kira ini teguran untuk kita semua, pertanyaan untuk kita semua. Bagaimana? Apakah kita ketika datang ke dalam perayaan Ekaristi, siapakah yang kita cari di sana? Apakah Tuhan? Ataukah hanya karena kita datang karena memang sudah ada aturannya hari Minggu kita ke gereja dan ikut perayaan Ekaristi? Atau karena romonya? Atau karena mungkin romonya di sana yang, romo ini yang merayakan Ekaristi, jadi saya datang dan mau mengikuti Ekaristi. Kalau sebenarnya pendasaran kita kuat, mungkin kita akan sama seperti para murid ini. Ketika mendengarkan kata-kata Yesus bahwa kita harus makan tubuhnya dan minum darahnya, mungkin kita akan meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika kita menemukan alasan siapa yang saya ikuti itu, saya sungguh mengenal siapa dia, siapa Yesus bagi saya. Maka ketika perkataan itu datang, maka kita tidak ragu lagi. Kita tidak berlari ke tempat yang lain lagi. Kita tahu, Yesuslah sumber kekuatan saya. Maka Ekaristi, ketika setiap kali kita datang mengikuti perayaan Ekaristi, ketika di sana imam katakan, kemudian daripadaku, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, kemudian dia memberikan, memecah-mecahkan, kemudian dia memberikan kepada murid. Terimalah, inilah tubuhku. Itu sungguh-sungguh tubuh Tuhan Yesus. Bukan simbol lagi, tetapi sungguh-sungguh tubuh Tuhan. Kemudian dia melakukan juga yang sama dengan anggur. Kemudian dia katakan, inilah piala darahku. Darah perjanjian baru dan kekal yang diberikan kepadamu dan pada semua orang. Itulah darah Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh tubuh Tuhan dan sungguh-sungguh darah Tuhan. Maka itulah tubuh dan darah yang memberikan kekuatan, yang memberikan keselamatan kepada kita semua. Dan sungguh luar biasa, dan saya yakin semoga di antara kita yang sungguh-sungguh mengimani Tuhan, sungguh-sungguh memahami perkataan Tuhan Yesus sendiri itu, dan juga memahami, meresapi perkataan Petrus ini, pengakuan Petrus. Tuhan, kepada siapakah kami harus pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang sungguh luar biasa, yang hidup, membawa kehidupan kepada kita semua, kepada setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Itulah pengakuan luar biasa dari. Jadi kalau setiap orang seperti yang tadi Romo katakan, sahabat Oasa Rohani Katolik yang mendengarkan, kalau kita pergi ke perayaan Ekaristi itu bukan hanya kita melihat apanya ya, tapi kita melihat karena ada Yesus di sana. Ada Yesus di sana. Karena ada tubuh dan darah Yesus ya, Romo, yang akan kita sambut ya Romo. Bukan karena mungkin
karena nyanyiannya, atau karena romonya, atau karena khotbahnya. Bukan seperti itu ya Romo ya? Ya memang benar, fokus utama adalah Tuhan. Hal-hal yang lain, core-nya bagus, Romo yang pimpin misa, atau para pelayan yang lain, itu adalah support, sebagai pendukung seperti itu. Tetapi fokus utama adalah Yesus yang hadir dalam Ekaristi itu. Hadir dalam sabda Tuhan, dan juga hadir dalam Ekaristi. Akhirnya, saya sendiri akhirnya mengerti ketika kita mendengar orang-orang dulu bilang, oh kamu tuh kalau mau ikut misa harus puasa 1 jam sebelum Ekaristi. Bagi saya, kok bisa kenapa gitu? Tapi setelah saya belakangan, kemudian ketika saya akhirnya menjadi imam, akhirnya saya mengerti. Ternyata benar bahwa ketika kita harus berpuasa, bahkan harus bertobat sebelum mengikuti perayaan Ekaristi. Kenapa? Karena laparnya kita, hausnya kita, supaya apa? Supaya kita hanya haus dan lapar, hanya tertuju pada tubuh dan darah Tuhan. Karena di sanalah sumber kehidupan kita. Kita akan menerima kepuasan dari tubuh dan darah Tuhan itu sendiri. Itulah yang kenapa saya, oh ya, karena benar juga perkataan itu. Berpuasa dan bertobat sebelum merayakan Ekaristi itu. Ya luar biasa ya Romo. Jadi nggak ada lagi istilah bahwa kita datang Ekaristi itu membosankan ya Romo. Iya, benar-benar. Kalau kita sadar, masing-masing pribadi sadar bahwa yang kita sambut adalah tubuh dan darah Yesus sendiri. Iya, benar sekali. Yang ada kekuatan dan keselamatan ada kekuatan kita ya, untuk keselamatan kita. Dan juga itu meneguhkan, membawa kedamaian kepada kita semua. Itu kan kata-kata Yesus ketika Yesus baru bangkit dan menampakkan diri kepada para murid. Yang dia berikan, dia bilang, dia sapa kepada murid lah, damai bagimu. Nah itu damai yang diberikan oleh Tuhan. Bahkan dalam sambutan pembuka dari Paus kita yang terpilih, Paus yang baru ini ya Romo. Paus Leo ke-14, dia katakan dengan jelas, dia katakan, damai bersamamu, bagimu semua. Itulah damai yang mau Tuhan berikan. Dan itu kita peroleh dari Tuhan sendiri. Luar biasa. Seharusnya kita merayakan Ekaristi itu adalah dengan penuh semangat. Karena kita pulang dari Ekaristi membawa damai ya Romo. Iya, benar bagi sekali. kita juga bagi orang di sekeliling kita Romo. Iya, gitu. Makanya ketika bagian terakhir dalam perayaan Ekaristi itulah, bagian terakhir ketika berkat penutup, Romo katakan, pergilah dalam damai Tuhan. Nah itu, karena kita datang membawa damai ya. Iya, seperti itu. Iya, terima kasih Romo. Sebelum kita tutup di sesi yang pertama, ada lagi yang ingin disampaikan? Satu hal yang mau saya tekankan sekali lagi adalah bahwa percayalah bahwa setiap kita datang kepada Tuhan, terutama dalam perayaan Ekaristi, kita membawa semua keluh kesah kita, semua rasa syukur kita, doa-doa kita, dan kita persembahkan kepada Tuhan itu di dalam Ekaristi Kudus. Dan percayalah bahwa dari sanalah kita akan menerima apa yang menjadi harapan kita akan menerima apa yang menjadi kekuatan bagi perjalanan hidup kita, terutama pertumbuhan iman kita dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, terima kasih Romo untuk permenungannya di sesi yang pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Oke, terima kasih. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan lanjutkan nanti di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami Oase Rohani Katolik. Sesi yang kedua masih bersama dengan Romo Saverinius Mite SDB dan saya Katarina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Ya Romo, silakan dilanjutkan. Oke, baik. Sabda Tuhan itu memang sungguh-sungguh memberikan kehidupan. Yesus itu sumber kehidupan. Memang benar kata Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, memang nyata adanya. Dan itulah yang kita jumpai di dalam bacaan dari kisah para rasul ini. Dari bacaan tadi kita mendengar bahwa bagaimana setelah umat mengalami tantangan yang luar biasa, penganiayaan sana-sini, tetapi walaupun di tengah kesulitan itu, toh mereka juga bisa tetap berpegang teguh pada
sabda Tuhan, berpegang teguh pada ajaran Tuhan. Mereka tetap berpegang teguh pada mengikuti jalan Tuhan, walaupun banyak tantangan dan kesulitan. Dan ketika Petrus pergi berkeliling mengunjungi jemaat-jemaatnya. Saya membayangkan ketika Petrus ini berkeliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Saya membayangkan ketika kita baru saja mengalami perjumpaan dengan Paus Fransiskus, may he rest in peace, beberapa bulan yang lalu, dia pergi mengunjungi umatnya. Dan semoga kita berdoa dengan Paus yang baru ini, Paus Leo ke-14, kita berdoa terus kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi dia, supaya dia juga suatu saat siapa tahu dapat mengunjungi kita sekali lagi seperti itu. Ya, membayangkan bahwa Petrus mengeliling mengunjungi umatnya. Dan itulah bagaimana Tuhan dalam diri Petrus pergi mengunjungi jemaatnya sendiri. Dan di sana ketika dia pergi berjumpa dengan umatnya di Lida, dan di sana dia berjumpa bahwa ternyata ada umat yang sakit di sana. Namanya Eneas. Eneas itu sudah sakit lumpuh sudah 8 tahun, hanya berbaring di tempat tidur. Dan apa yang dikatakan Tuhan di sana? Lewat perantaran Petrus. Di sana Petrus menyembuhkan Eneas. Dan selanjutnya ketika jemaat di tempat lain yang di Yope mendengarkan bahwa Petrus ada di Lida, kemudian dia akan minta juga supaya Petrus datang mengunjungi mereka di Yope. Dan Petrus pergi. Dan juga dikatakan di sana dia menjumpai juga bahwa ada jemaatnya yang sudah meninggal. Namanya Dorcas di sana, meninggal. Kemudian Petrus di sana, dia katakan di sana, dia menjumpai umat di sana. Kemudian dia bahkan itu dikatakan bahwa dia akan naik ke ruang atas di mana wanita itu dibaringkan. Dan di sana Petrus dalam nama Tuhan membangkitkan wanita ini, Dorcas ini. Dikatakan di sana, Tabita, bangkitlah. Mengingatkan kita bagaimana ketika Petrus membangkitkan anak dari Yairus itu. Dia katakan, Talitakum, bangkitlah, bangunlah. Yesus, ya. Itu waktu Yesus katakan kepada ketika dia membangkitkan anak dari Yairus itu. Dan itu gambaran jelas itu terjadi pada Petrus. Ketika Petrus membangkitkan wanita yang sudah meninggal itu. Bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dalam nama Tuhan Yesus. Maka benar kata Petrus di pengakuannya tadi kita renungkan bersama bahwa Tuhan, kepada siapa lagi kamu harus pergi? Perkataanmu itulah perkataan hidup yang kekal. Dan itu contohnya jelas. Sudah nyata sekali bahwa sabda Tuhan itu sungguh-sungguh memberikan kehidupan kepada kita semua. Jadi sabda Tuhan itu sabda yang hidup nih. Ya, sabda itu sungguh-sungguh hidup, dan itu direnungkan, dijalankan oleh para rasul ini. Dan juga dibawa sampai sekarang nih, Romo. Sampai saat ini. Dan kita ini sampai kesetiaan kita sampai saat ini kepada Tuhan. Bukan pertama-tama karena kita yang begitu kuat, karena kita hebat, tetapi pertama-tama karena memang Tuhan sudah setia dengan kita, dan juga karena kekuatan sabda Tuhan itu sungguh-sungguh menghidupkan, menguatkan perjalanan iman kita. Seperti itu. Dan sabda itu selalu hadir dalam hidup kita sehari-hari nih, Romo. Iya, benar sekali. Sabda Tuhan itu sungguh hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Maka ajakan untuk kita itu penting untuk kita. Bagaimana pertanyaan itu kalau saya tanya kepada anak-anak muda atau kepada pada misa-misa tertentu, saya tanya, di rumah itu ada kitab suci atau tidak? Saya selalu tanya. Atau di handphonemu itu ada aplikasi kitab suci atau tidak? Kenapa? Karena kita supaya memperoleh kekuatan itu dari sabda Tuhan itu sendiri. Percuma kalau kita, saya mengimani Tuhan, tetapi kita tidak menguatkan kehidupan iman kita dengan sabda Tuhan, itu pasti ada sesuatu yang kurang. Dengan kata lain, kita sebagai umat Tuhan, mungkin sebagai generasi milenial nih, Romo ya,
atau generasi Gen Z, Gen Y, itu juga perlu mengetahui sabda Tuhan ya Romo, bukan Sangat cuma perlu. kita lihat. Kalau kita lagi lihat search itu di Instagram atau YouTube, itu lihat yang lain, tapi perlu juga melihat sabda Tuhan di dalam medsos ya Romo, atau dalam aplikasi dalam Romo, aplikasi ya, benar sekali begitu. Iya, benar apa kata Santo Hieronymus, dia bilang ketidaktahuan kita akan kitab suci berarti sama saja ketidaktahuan kita akan Yesus sendiri, sang sabda itu sendiri. Dan itu memang jelas, kalau kita tidak membaca, tidak merenungkan kitab suci, bagaimana kita bisa mengerti, bisa menghayati, bisa mengenal siapa itu Yesus bagi kita. Seperti itu. Bahkan almarhum Paus Benediktus ke-16, dia mengutip dari kata-kata Santo Hieronymus juga. Dia katakan di sana bahwa kita memang membaca kitab suci. Tetapi bagi saya, bagi Benediktus, dia bilang, Injil itu adalah tubuh Tuhan. Injil itu adalah tubuh Tuhan, dan sabdanya, kitab suci itu sendiri adalah ajaran dari Tuhan sendiri. Itu bagi saya itu suatu permenungan, suatu penghayatan yang luar biasa. Bahwa sabda Tuhan itu dikatakan sebagai tubuh Tuhan yang memberikan kehidupan. Jadi setiap kali kita datang merayakan Ekaristi, maka kita selalu ditekankan bahwa datang lebih awal. Jangan sampai kita datang tunggu menyambut Hosti Kudus, menyambut tubuh Tuhan. Kita tidak mendengarkan sabda Tuhan. Tapi sebenarnya kita harus datang dari awal, dan datang sejak salam pembuka dan pulang sampai salam penutup. Karena di sana kita menimba kekuatan dari sabda Tuhan dan juga dari Ekaristi Kudus itu sendiri. Itulah yang memberi kekuatan, memberikan kehidupan kepada kita. Ya, luar biasa sekali ya Romo ya. Semoga kami semua yang mendengarkan renungan Romo pada hari ini semakin dikuatkan ya Romo. Amin, bahwa amin. Sabda Tuhan itu adalah sabda yang hidup. Ya Romo, sebelum kita tutup, ada 1-2 patah kata untuk sahabat Oase Rohani Katolik. Satu ajakan untuk kita semua, percayalah kalau Tuhan sudah memanggil kita, Dia akan terus menemani kita. Dia akan menemani kita lewat sabdanya sendiri. Karena itu, bertekunlah selalu dalam membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Karena dari sanalah kita akan memahami bahwa sabda Tuhan adalah sabda yang menghidupkan kita semua. Sabda yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Terima kasih Romo untuk renungannya hari ini. Banyak. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Sefrin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini, atas sharing, atas sabdamu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami percaya bahwa dengan sabdamu, dengan sabda yang kekal ini, membantu kami untuk semakin dekat kepadamu, membantu kami untuk semakin mengerti siapa Engkau bagi kami sendiri, bagi kami dalam keluarga kami, di lingkungan kami, di komunitas kami. Semoga dengan sabdamu ini memberikan kekuatan dan juga memberikan kehidupan dan memberikan kedamaian bagi kami semua. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Semoga kita semua, segenap anggota keluarga, orang-orang yang kita janjikan untuk mendoakan mereka, setiap intensi dan doa-doa kita, pekerjaan, karya, dan pelayanan kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Sefrin dapat menambah semangat iman bagi kita untuk semakin memahami sabda Tuhan adalah sabda yang hidup. Akhir kata, kami berdua, Romo Saverinus Mite SDB dan saya Katarina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.